Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Melia dengan NIM 12020500134. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi media pembelajaran matematika menggunakan aplikasi Smart Apps. Tentunya pertama-tama teman-teman boleh mendownload dulu aplikasi Smart Apps-nya di Chrome atau di Google. Nah, setelah menginstal aplikasi tersebut, teman-teman boleh menyiapkan juga materi yang disampaikan. Di sini saya akan membuat aplikasi mengenai polinomial, dan saya membuat materi-materi yang akan dicantumkan di aplikasi Canva untuk mengedit segala keperluan materi-materi yang akan saya cantumkan di aplikasi Smart Apps tadi. Nah, setelah selesai membuat semua materi, kembali ke aplikasi Smart Apps. Nah, di sini halaman pertama saat kita membuat aplikasi di Smart Apps, tentunya kita akan ditunjukkan untuk memilih bagaimana kita akan membuat Smart Apps tersebut di aplikasi seperti apa. Nah, di sini saya akan membuat untuk Android dengan ukuran vertikal seperti ini. Nah, jika sudah dipilih, kita submit. Nah, kemudian di sini start page dan ada default sections. Nah, default section ini akan saya ubah dengan nama home untuk mempermudah saya dalam pengeditan. Nah, untuk start page ini saya akan ganti dengan halaman pertama kali kita membuka aplikasi. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya yang tadi sudah saya buat di aplikasi Canva. Nah, ini untuk halaman pertamanya. Kita buka. Nah, cara menambahkan halaman utama ini, tadi saya mengklik image, dan kemudian memilih gambarnya, seperti itu. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah ada halaman pertama, tentunya akan ada home. Nah, home juga sama, saya akan menambahkan image. Nah, ini sudah dipersiapkan, kemudian buka. Nah, seperti ini. Nah, untuk menggunakan aplikasi tentunya akan ada button-button untuk selanjutnya ke step-step aplikasi selanjutnya gitu ya. Nah, di sini saya akan menambahkan tombol start di sebelah sini. Nah, tombol start ini juga udah saya buat di aplikasi Canva. Nah, kita tinggal tambahkan insert, kemudian multiple image. Nah, kemudian pilih bahan yang sudah tadi kita buat ya, start. Kemudian ukurannya disesuaikan. Nah, untuk mengaktifkan tombol button start ini, tentunya kita harus punya halaman selanjutnya dulu. Nah, setelah home ini, saya akan memunculkan menu dengan menambahkan new sections. Nah, setelah kita nambahkan new section, ganti namanya dulu, rename, dengan menu. Nah, kita tambahkan lagi image-nya seperti tadi. Kemudian menu. Nah, sudah ada. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan tombol start ini. Gitu ya. Nah, cara mengaktifkan tombol start ini, kita pilih hotspot. Kemudian hotspot ini disesuaikan dengan ukuran button start tadi. Nah, jika sudah sesuai, pilih interaction, kemudian touch, kemudian object, dan pilih hotspot 1, lalu pilih switch page. Nah, tentunya kita itu akan meng-switch atau memindahkan page tersebut. Nah, karena tadi kita sudah membuat sections menu, berarti kita akan
menambahkan section menu ini ke button start tadi. Jadi ketika kita memijit atau menekan tombol start tersebut akan pindah ke halaman menu gitu. Nah, caranya tadi switch page, kemudian pilih menu, ditambahkan. Jika menu tersebut sudah masuk di select page sini, kemudian di submit. Nah, untuk mengecek apakah tombol start ini sudah berfungsi dengan baik atau benar, kita boleh ceknya dengan preview. Nah, kita klik. Nah, tombolnya sudah berjalan. Maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada pendahuluan, materi, kuis, dan profil. Nah, berarti kita juga harus menambahkan section selanjutnya gitu ya, yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini sama seperti tadi, kita insert image, pendahuluan ini kita cari. Nah, di sini juga untuk mengaktifkan button pendahuluan ini kita gunakan cara yang tadi, hotspot, kemudian disesuaikan dengan ukuran ini, kemudian interactions, touch, object, hotspot 1, switch page. Nah, karena kita akan men-switch atau memindahkan tombol pendahuluan ini ke pendahuluan, jadi ketika kita menekan tombol pendahuluan akan pindah ke sections pendahuluan gitu ya. Ditambahkan. Nah, jika sudah ada di select page ini baru di submit. Oke. Untuk mengeceknya kita preview ya. Preview. Nah, sudah sesuai dengan perintahnya ya, sesuai buttonnya gitu. Nah, kemudian kita lakukan semuanya ke semua button-button yang diperlukan dengan mengulang langkah-langkah seperti tadi. Nah, setelah semua dilakukan seperti langkah-langkah tadi, ini sudah selesai sampai profil. Nah, saya akan menambahkan sound. Jadi, agar lebih menarik, saya akan menambahkan sound. Nah, bagaimana? Tentunya kita sudah menyiapkan sound tersebut ya. Nah, pertama, kita add dulu gitu image untuk sound ya. Di sini saya sudah menyiapkan image ini. Kita sesuaikan lagi ya ukurannya. Dan sini. Dan satu lagi untuk mematikannya. Nah, jika sudah, ini tinggal dirapi-rapikan ya. Jika sudah, klik ini, page, kemudian BGM, dan add BGM. Di sini sudah menyiapkan background-nya ya. Ini, kemudian buka. Nah, setelah itu kita tambahkan hotspot seperti biasa. Ini. Nah, kemudian interaction, touch, object. Nah, kemudian di sini play background sound gitu ya. Nah, kemudian yang satunya lagi kita hotspot lagi. Kemudian interactions, touch, object. Nah, dan yang keduanya stop background sound gitu ya, background musik. Nah, kita preview ya.
karena musiknya sudah berjalan, mungkin sudah berfungsi dengan baik.